Dalam bangunan tua bekas kantor imigrasi di Gampong Ole Blangmane, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe, 92 jiwa asal Rohingya menggantungkan hidup mereka di tanah asing, jauh dari tempat yang dulu mereka sebut rumah. Di tengah peringatan Hari Pengungsi Sedunia, 20 Juni 2025, kisah mereka menjadi potret getir tentang pengungsian yang belum menemukan ujung. Sebanyak 48 laki-laki dan 44 perempuan dari etnis Rohingya kini menempati bangunan itu sebagai tempat tinggal sementara. Hari-hari mereka diisi dengan aktivitas sederhana, belajar membaca, mengenal bahasa Indonesia, bermain bola, belajar merajut, atau hanya sekadar duduk termenung di jendela, memandangi jalanan luar yang seolah menjadi simbol kebebasan yang belum bisa direngkuh. Salah satu pengungsi, Mounzur mengingat kembali kondisi hidup di Myanmar sebelum ia melarikan diri. Kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Akses ke pendidikan, makanan, bahkan kebebasan dasar pun nyaris mustahil. Di momen Hari Pengungsi Sedunia, Mounzur berharap lebih dari sekadar bertahan. Ia ingin ada perhatian global yang lebih besar terhadap kondisi Rohingya di Myanmar. Bagi Mounzur dan 91 lainnya, pengungsian bukan sekadar tentang kehilangan tempat tinggal. Ia adalah luka panjang, yang hanya bisa sembuh jika dunia benar-benar peduli. Di tengah keterasingan, mereka masih menunggu akan hari di mana mereka tak lagi disebut pengungsi, tetapi manusia merdeka di tanah kelahiran mereka sendiri. Kalau bilang itu di Myanmar ada juga banyak konflik, itu orang Buddha tidak suka Muslim. Kami ada Rohingya minoritas sana, itu orang Buddha gak suka kami karena kami agamanya Islam. Saya di sini sampai sama kapal. Itu merasa saya tapi itu sedih karena ibu saya, keluarga saya situ, saya di sini sendiri. Karena itu saya sedih. Keluarga di mana kan? Di Bangladesh camp, Kutupalong, Khusus Besar camp. Di sini ada juga bang hidup sulit karena kami gak ada bebas. Kalau kami mau masuk ke sekolah, ke universitas gak bisa karena di sini ada juga anak-anak mau belajar lagi, remaja mau belajar lagi. Karena kalau orang-orang ada edukasi pendidikan, nanti orang tahu apa itu hidupnya. Karena itu kami di sini gak ada itu fasilitas itu sulit. Untuk kami itu sulit. Alhamdulillah itu gak ada memotong, gak ada itulah. Alhamdulillah. Kami perlukan itu edukasi formal. Kalau kami masuk ke sekolah, ke universitas, untuk kami alhamdulillah itu paling bagus. Mungkin ada hal. Apa yang abang lakukan di kampung sana? Kalau itu organisasi lakukan bersama negara sama negeri, itu paling bagus untuk kami karena kami bisa pulang ke kampung kami. Kalau kami itu kami sendiri pergi sana, nanti orang itu tangkap kami, nanti potong kami karena itu kami gak mau sana pergi. Sana ada juga ibu saya, saudari dua. Oh itu sulitan itu saya merasa kalau bukan untuk saya bilang untuk semua. Di sini ada juga komunitas kami. Kalau anak-anak dapat itu fasilitas untuk pendidikan, itu paling bagus untuk kami. Ini apa yang ya bang, karena saya ada harapan kalau saya nanti dapat fasilitas itu untuk masuk ke sekolah, untuk masuk ke universitas, itu paling bagus untuk harapan saya untuk hidup saya. UNHCR sama orang Indonesia kasih kami yang negara lain, kami mau, karena kalau orang Indonesia gak mau simpan kami di sini, kami mau. Ya, kami dapat di sini edukasi fasilitas itu paling bagus untuk kami, karena kalau kami ada edukasi, kami tahu yang siapa itu kami tahu. Itu, lain? Hey.
Lupa.